Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sudut Pandang. Nah, biar podcast kita itu lebih santai dan lebih fun, kita boleh banget tuh kenalan dulu. Aku Yulia. Aku Kumala Dewi Najmi. Di sini kita bakal bincang-bincang asik, bahas tentang etika endorsement seorang influencer di era digital, teman-teman. Oke, dan tentunya hari ini kita bakal bincang-bincang sama salah satu sahabat Gen Z, seorang influencer dan seorang mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja kita sapa. Hai Kak Eka. Halo. Oke, selamat pagi Kak Eka. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Pagi ya teman-teman ya, ini masih jam berapa? Jam 10 ya, berarti masih pagi gitu ya. Pagi Alhamdulillah. menjelang siang. Alhamdulillah baik, begitu walaupun lagi pusing skripsi. Doain ya Aduh, teman-teman ya. amin, semoga dilancarkan. Amin. Wah, sebelum bincang-bincang lebih lanjut, kita boleh kenal lebih dalam nih kira-kira sosok Gen Z kita itu yang gimana, kayak asik banget ya sih. Boleh, kayak teman-teman juga pada penasaran nih. Oke, kenalin, nama aku Eka Jelita. Aku mahasiswi psikologi semester 7 gitu ya, angkatan 22 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke, untuk Kak Eka sendiri boleh diceritakan nggak kesibukannya akhir-akhir ini atau selama jadi mahasiswa itu udah pernah ngapain aja sih? Oke, kalau akhir-akhir ini untuk semester ini mungkin kan lagi pusing skripsi, terus ambil data, belum wawancara untuk topik skripsinya, begitu ya. Tapi mungkin nyambi skripsi gitu, akhir-akhir ini kesibukanku selain mungkin konten, aku kadang visit atau spill skincare, aku juga ikut mungkin beberapa kegiatan gitu ya, atau community yang diadain oleh community yang aku ikutin, khususnya Ruby Community, begitu. Wah, ternyata Mbak Ika ini seorang influencer yang ternyata ikut komunitas Ruby Community. Waduh. Ya. Wah, keren sekali. Berarti bukan mahasiswa kupu-kupu kayak kita berdua nih ya. Aduh, iya banget Aduh, lagi. Kura-kura ya, kuliah rapat, bukan kupu-kupu kuliah pulang gitu. Nah, berarti Kak Eka ini sebagai seorang content creator, terus juga sering memandu acara di public speaking kayak MC dan sebagainya, itu udah sering banget berkomunikasi dengan audiens. Nah, untuk tema kita pada kali ini yaitu bagaimana etika media yang diterapkan oleh influencer dalam memberikan video endorsement-nya. Nah, ngomongin endorsement, Kak Eka boleh cerita dikit nggak nih gimana awal mula Kak Eka bisa terjun ke dunia endorsement ini? Oke, aku ceritain dikit gitu ya. Mungkin dari SMP aku tuh udah tertarik teman-teman main Instagram awalnya. Udah suka main sosial media, khususnya Instagram. Kalau kalian pernah tahu Musical.ly, main nggak? Nah iya gitu, siapa yang di sini jadi muser gitu ya. Nah aku di situ dulu seneng banget gitu, bahkan sering banget up di Musical.ly begitu ya. Beranjak langsung ke SMA. Nah di SMA itu mulai aku pernah buat akun YouTube, walaupun emang nggak oke gitu, tapi di situ aku suka speed outfit teman-teman. Jadi OOTD gitu, seputar outfit aku gitu kan selama sekolah atau selama mau main gitu pas di SMA. Nah habis itu terus kan corona ya atau covid, kalian ngerasain nggak? Iya, di zaman aku kelas SMA itu covid. Nah disitulah aku mulai termotivasi gitu kan, untuk semakin oke di konten gitu, semakin sering buat konten gitu, sampai teman-teman aku bahkan mungkin followers aku sering spill dong kak, spill dong itu produk apa gitu kan. Kalau kalian dulu pas covid sering atau pernah buat ini nggak, tie dye? Pernah. Tie-dye, apa iya, itu? tie-dye. Jadi kayak motif-motif scrunchie gitu iya, loh. motif-motif, tahu kan? Scrunchie, terus tote bag, terus kaos gitu ya, dan bucket hat. Iya, betul. Nah, disitulah mulai yang benar-benar membludak gitu kan. Terus kayak orang-orang minta spill, bahkan aku di situ open PO gitu. Oke, selanjutnya di jenjang kuliah gitu ya, habis SMA tadi. Nah, disitulah awal mulainya yang aku kira bakal aku menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ternyata enggak, aku awal-awal jadi maba itu langsung mendapat kerjasama atau disuruh visit di kafe. Kalian bisa tebak nggak kafenya apa? Sekitar UAD. Apa
ya? Kok besah mungkin? Enggak, Dua belum. masa? Iya, betul. Oh my Dua God. masa. Iya, dua masa tuh pertama kali aku menginjakan kaki di Jogja jadi maba, terus dia langsung invite aku gitu, ngontak aku untuk visit gitu kan, buat konten di kafenya begitu. Selepas itu baru tuh kayak brand-brand kaleng, terus aku ikut Ruby juga gitu, mulai spill skincare itu barulah kayak admin skincare lain mulai call aku gitu. Wah, ternyata kakak ini tuh berawal dari hobi jadi ladang rezeki. Masya Allah. Siapa sangka iseng-iseng main musik Kelly waktu SMP ya. Iya, sampai jadi booster influencer. gitu ya. Oke. Nah, kita kayak langsung fokus aja nih ke pembahasan tentang etika influencer dan endorsement. Nah, Oke. menurut Kak Eka sendiri nih, seberapa penting sih kejujuran dalam menyampaikan informasi pada saat mengendorse suatu produk atau tempat atau apalah gitu? Oke. Menurut aku sangat penting, bahkan itu merupakan sesuatu yang krusial banget gitu. Apalagi gimana kita sebagai orang yang menginfluence kepada audiens bahwasanya kita punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab ke audiens, kepercayaan gitu, menentukan tanggung jawab kepercayaan bahwasanya nanti kalau misalnya kita ngomongnya A di depan ternyata nyatanya B gitu ya. Apalagi sekarang banyak tuh produk-produk yang overclaim gitu kan. Nah, itu salah satu yang membuat aku jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau endorse gitu atau aku mau menginfluence orang gitu, khususnya aku tag konten, jadi aku harus lihat dulu kayak bibit bobot bebet ya kalau orang bilang gitu ya. Jadi kayak produknya apa, terus ingredientsnya apa gitu ya. Kalau makanan atau skincare baru aku berani buat konten. Jatuhnya nanti kalau misalnya nggak sesuai kan kasihan audiens, kepercayaannya audiens langsung pudar gitu ya. Dari hal itu Kak, pernah nggak Kak Eka dapetin sebuah kasus di mana Kak Eka itu disuruh untuk mendapatkan kerjasama endorse, namun menurut Kak Eka itu melanggar etika dan hukum media? Boleh diceritain? Pernah, bahkan ini aku udah SS gitu ya. Oh Ini my yang God. baru banget. Ini aku nggak usah sebut brandnya, gitu. Dia nge-invite aku atau DM aku melalui Instagram dengan bilang kayak gini, "Halo Kak, selamat sore, aku dari akun X, mau minta tolong untuk promosiin produk dulu aku Kak." Oke, baik ya itu ya. Terus materi disiapkan dari aku, jadi kakaknya tinggal post story aja, nanti selanjutnya aku kasih fee atau kirim produk Kak kalau feedbacknya bagus dari followers kakaknya setelah 24 jam di post di story. Nah, disitulah yang kayak aku nggak bisa gini dong ya. Ini kan nggak oke gitu, nggak make sense. Jatuhnya kalau misalnya viewers aku nggak naik atau followers aku banyak yang nggak kepo sama konten yang aku up di IG gitu kan, bakalan gimana gitu ya. Aku bukannya nanti menguntungkan. Nah, tapi kalau sebaliknya gitu ya, kan jatuhnya kayak kita penipu gitu. Kita udah menginfluence orang, udah promosi produk tersebut, ternyata produknya yang datang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan atau yang dikontenin. Oke, dari cerita Kak Eka tadi ternyata banyak banget ya brand yang menjanjikan kerjasama untuk hal-hal yang melanggar etika seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, etika itu memang cukup berbahaya, apalagi bagi audiens yang tidak menyaring informasi dengan benar. Nah, Kak Eka punya saran gak sih buat teman-teman di rumah biar teman-teman itu bisa mengetahui apa istilahnya kata-kata yang emang cuman omong-omong doang atau yang beneran gitu? Oke. Ini mungkin sedikit tips dari aku. Ya, kita harus aware gitu sama konten-konten yang di luar sana gitu ya. Karena kan yang tahu diri kita kan kita gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kayak gitu ya. Jadi kita harus aware, kita harus lihat dulu spesifikasinya seperti apa, terus produknya itu seperti apa gitu kan. Biar nggak ada gitu kayak konten-konten yang ternyata overclaim, ternyata pas dicoba sama audiens ternyata hasilnya Beda nggak sesuai. banget, Nah kayak gitu, jadi kita harus aware sama diri kita sendiri, bisa memilih konten yang baik atau tidak gitu, yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya mau beli produk gitu ya, atau mau beli skincare atau brand apapun itu. Terus yang kedua, jangan people pleaser ya. Karena aku people pleaser dulunya, tapi sekarang mungkin udah nggak terlalu seperti dulu gitu ya, gak enakan. Jadi aduh ini gimana ya cara nolaknya,
aduh ini gimana ya kalau Iya. misalnya ada pandangan buruk dari orang gitu ya, nanti dikiranya aku dijudge yang gimana-gimana. Iya. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, kita tolak itu bukan berarti kita jahat teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa selama kita emang nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang kita jalanin atau kita kerjakan, itu teman-teman bisa aja menolak, tapi dengan catatan atau syarat yang harus dengan sopan, santun, dan baik. Jangan menolaknya dengan marah-marah begitu. Nah, kira-kira nih Kak, langsung intinya aja, ada nggak tuh pesan atau wejangan nih buat teman-teman biar lebih bijak lagi ketika ya mendapatkan informasi dari seorang endorsement atau influencer, itu ada nggak? Coba bisa disampaikan. Oke, mungkin pesan aku buat teman-teman, kalian jangan langsung lihat kontennya gitu, cermati dulu isinya, cermati dulu apa yang tertera di produknya gitu, beli apapun itu ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman, sudah check out atau sudah membeli ternyata emang tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Jadi harus dicermati, dilihat dulu, jangan tergesa-gesa begitu. Oke, itu tadi sedikit tips dari Kak Eka ya teman-teman. Nah, dari perbincangan kita kali ini, kita bisa menangkap bahwa endorsement itu bukan sekedar kerjasama saja, atau sekedar dikontak brand saja, atau sekedar promosi aja. Nah, di situ kita sebagai influencer juga harus bertanggung jawab terhadap media, terhadap komunikasi, dan terhadap etika kita dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, influencer itu memiliki peran yang sangat besar kepada para audiensnya. Jadi, apapun konten yang dia posting akan mempengaruhi cara berpikir audiens. Nah, bener banget. Ternyata menjadi seorang influencer yang profesional itu kita harus menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan juga kevalitan informasi yang akan kita sampaikan ke audiens. Betul banget, Yulia. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Eka yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan meluangkan waktu dan berbagi tips serta ilmu yang bermanfaat banget buat teman-teman di rumah. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi ruang refleksi, tidak hanya bagi influencer, tapi juga kepada audiens di luar sana agar lebih bijak lagi dalam menelaah suatu informasi yang diberikan. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast Sudut Pandang selanjutnya. Dadah!